Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah wa ba'du. Baik, kita akan coba menerapkan konsep yang tadi kita udah jelaskan ke dalam sebuah persamaan. Di depan layar kalian sudah terjadi sebuah soal, yaitu satu buah rangkaian ABCD. Oh, maaf, saya salah klik. Rangkaian ABCD yang terdiri dari dua sumber tegangan, ya. Kemudian terdiri dari ada buah hambatan. Biasanya ditanya adalah arus total, arus yang mengalir pada hambatan, arus yang mengalir pada rangkaian I1 nih, pada rangkaian pertama, kemudian arus yang mengalir pada I2. Kemudian sini juga ada V1. V1 adalah tegangan, dan V sama nih, V2 adalah V1 di sini adalah tegangan yang ini tanya. Kemudian V2 adalah tegangan untuk 1 ohm ini. Kemudian VAB. Nah, untuk menyelesaikan sebuah persamaan tetap kita menggunakan hukum yang namanya hukum KCL, Kirchhoff Current Law. Caranya cukup mudah. Caranya adalah yang pertama kita akan menerapkan hukum KCL ini karena hukumnya dia bergerak dari 12 voltnya lebih besar daripada yang di bawah. Kita dapat tuliskan seperti ini. Berarti ke kanan. Nah, ini tentukan arahnya ya. Boleh berlawanan arah dengan jarum jam atau searah dengan jarum jam. Tidak ada masalah. Yang penting konsep yang tadi saya sampaikan digunakan. Untuk soal ini saya akan gunakan konsep yang berlawanan dengan arah jarum jam. Maka berarti ke arah kanan, ini ke bawah, ini ke kiri, ini ke atas. Oke, berarti kita sudah buat sebuah rangkaian ini ya. Nah, kalau kita telusuri lagi bahwa ketika kita tentukan arah arusnya, maka berarti ini yang R1 ini bertindak sebagai turun tegangan jatuh. Maka kalau tegangan jatuh, kutubnya itu mengalir dari kutub positif negatif gitu ya. Oke, saya ganti ini juga sama, positif negatif. Oke gitu. Maka kita dapat sudah dapat rumusnya, tinggal kita selesaikan. Di dalam hukum kita tentukan arah arusnya, KCL berarti sudah fungsi, dan kita tahu bahwa di sini tidak dapat percabangan. Maka dapat dipastikan bahwa arus I total, saya ganti pulpen dulu warna putih. Arus I total itu sama dengan arus yang mengalir pada rangkaian 1 sama dengan rangkaian kedua, karena tidak memiliki titik percabangan. Yang kedua adalah kita tentukan KVL-nya, Kirchhoff Voltage Law-nya. Di Kirchhoff Voltage Law-nya, saya mungkin gambarnya di kiri aja kali ya. Masih luaskan sini ya. Oke, saya ganti pulpen dulu. Oke, di KVL ini kita akan tentukan bentuk rumus. Ingat, KVL mengatakan bahwa pada loop to loop jumlah tegangan sumber dengan tegangan jatuh itu sama dengan 0. Maka kita coba jumlahkan, tegangan sumbernya ada 2 ya. Dan kita coba amati apakah nilai positif dengan negatif. Kita akan coba sinkronkan dengan arus dugaan yang kita tentukan dengan menggunakan prinsip KCL tadi. Coba kita lihat, ini negatif positif, maka ini arahnya ke kanan. Oke, berarti nilai tegangan ini bernilai positif. Saya tuliskan dulu persamaan umumnya, bahwa jumlah tegangan sumber dikurangi dengan jumlah tegangan jatuh itu sama dengan 0. Jumlah tegangan sumbernya saya tutup kurung. Tegangan sumbernya yang pertama kita tentukan dulu yang S1. S1 nilai positif atau negatif? Kalau kalian lihat nilainya nilai positif atau negatif? Positif ya, karena dia ini searah ya, harus dugaannya juga, kemudian dia ke kanan, ini juga menggunakan konsep ini ya. Kalau kita lihat, maka ini bernilai positif. Kita lihat di sini. Nah, ini sesuai dengan yang ini, nilainya ini akan positif. Oke, berarti nilainya positif berarti 12 E1. Lanjut, itu yang masih di tegangan, diselesaikan dulu tegangannya sampai ke sini. Nah, kalau tegangan kita lihat di sini, kita perhatikan bahwa terjadi kebalikan ya. Jadi arus dugaannya kita mengarah ke kiri, tapi jumlah kutubnya adalah mengarah ke kanan, positif negatif. Maka terjadi proses perlawanan, maka di situ E2 akan bernilai negatif. Maaf, saya ganti dulu pulpennya.
Oke, dikurang sigma FV1 total tegangan sumbernya. Sigma tegangan sumber ini pasti dia akan mengalami penurunan ya. Tegangan sumbernya itu ada 2 ya. Yaitu yang pertama adalah kita lihat di R1, ya tegangan sumber itu akan selalu memiliki nilai yang negatif ya. Asal kemudian searah dengan arus dugaan, maka kita lihat maka nilainya pasti dia negatif. V1 kurang V2 sama dengan 0. Nah, sudah dapat persamaannya, tinggal kita tuliskan. Berarti E1 nya berapa? 12 volt dikurang E2 nya adalah 8 min V1 V2. V1 V2 itu dimana V1 menggunakan hukum ohm ya. Hukum ohmnya adalah V sama dengan I dikali dengan R itu ya. Maka berarti V1 sama dengan I1 dikali R1 dikurang I2 kali R2, ini sama dengan 0. Kita tuliskan 12 kurang 8 itu adalah 4 maaf, dikurang I1 nya kebetulan I nya sama ya, I nya sama karena dia terhubung secara seri, maka kita sebut saja sebagai I total dikali dengan R1. R1 nya adalah 2 ohm dikurang I2 sama I total dikali R2. R2 sama dengan 1 ohm. Kita akan dapatkan berarti 4 min 2 IT kali ini berapa? Min 3 ya, biar gak enak tulisan R nya saya taruh di depan ya, jadi 3 IT sama dengan 0. Maka berapakah arus total yang keluar? Arus total yang keluar adalah berapa? Ya, berarti adalah isinya adalah 4/3 ampere. Itu arus total yang keluar. Nah, dari arus total yang keluar sebenarnya sudah dapat nih jawaban semuanya ya. Kita bisa dapat arus total I total karena besarnya sama karena tidak melalui titik percabangan, I1 sama dengan I2. Itu besarnya berapa? 4/3 ampere. Sekarang kita tinggal tentukan apa lagi nih? V1 dan V2. Oke. Ini udah ya. Ya, ini V1 V2. V1 rumusnya apa? V1 berarti rumusnya adalah V, saya kasih ke sini ya. V1 sama dengan I1, I arus yang mengalir pada 1 dan R yang mengalir pada hambatan. Berarti I1 nya adalah atau I total besarnya adalah 4/3 ampere dikali dengan R1. R1 nya berapa? R1 nya adalah 2 ohm. Maka besar tegangannya adalah ya 8/3 volt. Oke, itu yang V1. Kemudian yang V2 sama dengan rumusnya berarti V2 sama dengan I2 dikali R2. I2 nya sama 4/3, R2 nya berarti 1. Ini adalah hasilnya berarti 4/3 volt. Jadi kita sudah dapat V1 dan V2 adalah 8/3 dan 4/3 volt ya. Kalau kita perhatikan dengan baik-baik, maka sesungguhnya V1 dan V2 ini kalau kita jumlahkan, mohon maaf ya, V1 dan V2 ini kalau kita jumlahkan misalnya 8/3 tambah 4/3 itu hasilnya berapa? 8 tambah 4 12, 12 bagi 3 berapa? 4 volt. Besar tegangan jatuhnya adalah 4 volt, sama dengan jumlah tegangan sumber. Hasil pengurangan berapa tegangan sumbernya? Sama nih ya enggak? 4 volt juga. Dari mana 4 voltnya? Ini dari 12 kurang 8. Itu kayak gitu. Kemudian selanjutnya lagi kita tentukan juga arus yang terjadi pada apa tuh? VAB. VAB saya taruh sini aja kali ya, biar gampang. Saya buat garis dulu sebentar. Oke, saya akan coba kerjakan di sisi sini. VAB, oh maaf saya belum ganti. Nah, VAB itu kan dilihat dari rangkaian dari sini ya. Nah, kalau kalian diperhatikan VAB ini dari sini ke sini. Maka VAB itu 12. Tadi udah dapat VAB adalah kalau dari rangkaian
E1 sama dengan R1. R1 dengan V1. Jadi VAB sama dengan, oh maaf saya belum ganti pulpennya, sering lupa ya. VAB sama dengan, berarti E1 positif tadi hasilnya dikurang V1 ya. Berapa E1 nya? E1 nya tadi berapa? Udah kita cari 12 volt. V1 nya tadi berapa? 8/3 volt ya. Tinggal kalian kurangi saja hasilnya, maka kalian akan dapatkan nilai dari VAB tersebut. Baik, itu aja. Silakan kalau mau diskusikan dan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.